Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Dan pembahasannya tentang apa kamu dan dia masih menjadi misteri ya. Oke, kita mulai saja pembacaan antara kamu dan dia. Kalau aku melihat sih ya, si dia ini kayaknya memang sedang merasa apa ya, tidak menguntungkan gitu ya. Dia merasa bahwa di hubungan ini dia kayak merasa terpojokkan atau terjebak dalam hubungan ini. Nggak tahu apa yang terjadi di hubungan antara kamu dengan dia, tapi dia merasa kayak di sini dia merasa kayak terpojokkan oleh hubungan ini. Dia merasa kayak tidak leluasa, tidak bebas, atau dipojokkan, mungkin dia disalahkan atau seperti apa. Intinya dia merasa kayak situasinya tidak menguntungkan bagi dia. Dia merasa kayak terpojokkan atau terjebak di dalam hubungan. Dia merasa mau pergi sulit, nggak pergi, mau pergi sulit, nggak pergi juga sulit, gitu loh. Ya, karena aku melihat di sini dia itu sebenarnya memandang hubungan ini kayak terlalu rumit, gitu. Ya, aku melihat di sini. Karena saat ini keadaan situasi hubungan kamu dengan dia dalam posisi krisis, atau dia yang sedang mengalami suatu krisis di hubungan ini. Bisa jadi dia takut akan ditinggalkan, atau dia merasa kayak sudah disalahkan, atau memang ini kesalahan karena dia dan dia ketahuan bahwa dia bersalah. Jadi dia nggak mau terpojokkan. Intinya ada perasaan dia ini nggak mau dipojokkan, dia nggak mau merasa kayak terjebak gitu loh. Dan memang hubungan ini dalam suatu krisis atau drama atau kesulitan atau kenegatifan atau toksik ya hubungannya. Oke. Bisa jadi juga hubungan ini tuh kayak ada situasi yang kasar ya, entah ini dia atau kamu yang kasar, dan ada seorang korban yang menjadi apa namanya ya, menjadi sengsara gitu ya. Bahkan korban ini merasa kayak ada rasa keputusasaan atau ketidakberdayaan. Jadi begini, kalau udah ngeliat dari Page of Pentacles, berarti menandakan bahwa dia merasa terjebak di hubungan ini karena sebenarnya dia masih cinta sama kamu, tapi nampaknya hubungan ini sudah berakhir. Hubungan ini mungkin sudah kehilangan gairahnya. Apa ya, kayak api hubungan ini telah padam. Seperti itu ya. Jadi gairah di hubungan ini sudah padam. Entah memang kamu yang sudah memilih untuk move on atau pergi, atau gimana. Intinya dia ngerasa kayak sebenarnya dia masih sayang, masih menginginkan hubungan ini tetap terjalin, tapi hubungan dia bersama kamu kayak sudah padam. Ya, bahkan dia sadar, dia tahu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya memiliki suatu masalah yang serius. Ya, entah apa itu, tapi intinya sudah tidak bisa memberikan kebahagiaan lagi. Ya, hubungan ini sudah tidak menimbulkan kebahagiaan lagi. Karena dia melihat
salah satu di antara kalian ini, entah ini dia atau kamu, mungkin merasa ragu terhadap hubungan ini atau kelanjutan hubungan ini ke depannya. Ya, ada yang merasa ragu sehingga memilih untuk meninggalkan atau melepaskan atau pergi di hubungan ini. Jadi, mungkin bisa jadi kamu yang memilih untuk pergi, tapi di sini dianya masih ingin tetap bertahan dengan kamu. Mau ngajak kamu tetap bertahan, ya kamu kadung udah tidak mau lagi menengok ke arah dia, kamu kadung sudah tidak mau peduli sama dia, seperti itu. Bahkan aku melihat di sini ketika ada page of one reverse, berarti kan di sini dia pun sempat mencoba untuk membuka hati pada orang baru. Tapi walaupun dia membuka hati dengan orang baru pun ya dia nggak bisa langgeng gitu loh. Hubungannya ya berakhir gitu, karena memang sebenarnya yang bermasalah ini ada di dia. Kenapa bermasalah di dia? Karena dianya memang belum siap untuk diajak komitmen atau hubungan jangka panjang gitu loh. Jadi dia menjalani hubungan dengan orang baru pun itu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk merasakan diperhatikan, disayangi, untuk have fun aja gitu loh. Dan memang juga orangnya itu suka kebebasan, orangnya itu suka mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, termasuk dalam percintaan. Dia mau ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi tanpa ikatan, tanpa kepastian, tanpa kejelasan, seperti itu. Sehingga hubungan dia pun dengan orang baru gagal gitu loh. Nah, sedangkan di sini dia bersama kamu masih memiliki rasa keinginan untuk menjalani hubungan, tapi kamunya yang sudah menolak, kamu yang sudah memilih untuk move on. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan kamu? Kalau aku lihat saat ini kamu seperti ingin memberikan konsekuensi dari tindakan dia selama ini terhadap kamu. Ya, karena kalau aku lihat di sini kamu nampaknya udah terluka banget ya. Terluka banget karena pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu, perselingkuhan yang dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga aku melihat di sini setiap kali kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa kayak tidak ada kesepakatan yang setara atau sepemahaman di antara kalian berdua, sehingga kamu merasa kayak selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu tidak mendapatkan keuntungan yang baik ya bagi dirimu, kayak gitu. Bahkan aku melihat sampai-sampai kamu kayak sama dia itu kayak ngerasa musuhan gitu loh ya, karena sering sekali terjadi sering sekali terjadi masalah atau konflik yang secara signifikan terjadi karena juga komunikasi yang buruk gitu ya. Udah dia selingkuhin kamu, komunikasi buruk, terus itu juga kecurangan atau penipuan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Orangnya juga selalu punya perilaku merusak diri sendiri gitu ya, sehingga kamu melihat hubungan ini kayak sudah gagal deh ya, udah nggak bisa lagi dipertahankan, udah nggak bisa lagi ditata lagi, sehingga kamu memilih untuk pergi ya, kamu memilih untuk berpisah dari dia. Ya, ini bentuk dari konsekuensi ya. Kamu kayak ingin menunjukkan kepada dia konsekuensi dari tindakan dia selama ini terhadap kamu. Menyelingkuhi kamu, oke, kamu mungkin akan diam, atau mungkin kamu tidak akan meminta untuk pertanggungjawaban dia. Tapi aku melihat di sini kamu ingin menunjukkan konsekuensi dari apa yang dia telah lakukan, bahwa orang juga bisa sakit hati loh dengan perselingkuhan yang dia lakukan gitu ya, pengkhianatan yang dia lakukan gitu. Walaupun di sini kadang kamu suka takut gitu ya untuk melangkah move on gitu ya, tapi balik lagi kamu berpikir bahwa ini hubungan ini sudah memiliki suatu masalah yang parah, dan mungkin masalah yang parah itu adalah ketika dia tidak pernah bisa mau berubah, ketika dia tidak pernah mau menghilangkan kebiasaan lama dia yang justru malah terus-terusan menyakiti kamu, sehingga ya itu tadi, kamu memilih untuk memberikan konsekuensi terhadap dia gitu. Kalau misalkan dia terus-terusan seperti itu, ya konsekuensinya dia akan kehilangan kamu gitu. Kalau aku lihat di sini, bahkan di sini juga ada The Hangman, yes. Lupa ngomongnya, belibet ya.
Nah, The Hangman reverse ya, berarti memang aku ngelihat kayaknya kamu sudah tidak mau lagi terus-terusan berkorban demi cinta yang hasilnya hanya nihil. Ya, kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu. Karena kalau aku lihat di sini kamu ini sudah lama ya berpikir untuk meninggalkan dia, tapi kayak masih ragu seperti itu, sehingga saat ini adalah pilihan yang terbaik, waktu yang terbaik untuk memaksa dirimu memaksa dirimu untuk melangkah, menyelesaikan keinginanmu untuk meninggalkan dia gitu ya, dan memaksa dia untuk merenungkan tindakan-tindakan dia selama ini. Kalau dengan ucapan dia nggak mempan, ya berarti dengan tindakan seperti itu. Dan aku melihat juga di sini ini sebagai peringatan bagi dia agar tidak melakukan sesuatu yang mengorbankan orang lain gitu. Karena aku lihat sekarang juga kamu tidak mau berkorban yang tidak berarti atas nama cinta gitu ya. Kamu memang selama ini menginginkan suatu hubungan atau kepastian dalam hubungan ya. Kamu hanya mau memastikan kebutuhan kamu dan pasangan bisa seimbang. Kalau misalkan dia sebagai pasangan tidak bisa memberikan itu semua, tidak bisa memberikan keseimbangan di hubungan ini, ya udah, ngapain tetap dipertahankan seperti itu. Toh aku lihat di sini kamu yang selalu berjuang, kamu yang selalu berkorban, kamu yang selalu pontang-panting agar hubungan ini tetap langgeng, tetap terjalin, tetap ada ya, tapi dianya justru malah semena-mena asik dengan egonya sendiri, asik dengan kesenangan-kesenangan dia pribadi, kamunya selalu diabaikan seperti itu. Three of Cups ya, aku lihat di sini memang kuat banget energi perselingkuhan yang dia lakukan terhadap kamu. Bahkan ada indikasi kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah, berarti memang hubungan ini terjalin juga secara singkat-singkat gitu ya. Bisa jadi hubungannya hanya on off gitu ya, atau memang terjalinnya secara singkat gitu ya. Mungkin baru berapa minggu udah ketahuan selingkuh gitu ya. Baru sebulan udah ketahuan selingkuh. Intinya hubungan ini singkat gitu terjalinnya. Dan indikasi juga memang ribet. Dia selalu meninggalkan kamu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, atau ya bisa dibilang dengan alasan-alasan yang tidak sah gitu ya. Terus itu juga banyak hal-hal yang tertunda juga. Mungkin ada yang di sini sebagian dari kalian yang mungkin sudah merencanakan pernikahan atau pertunangan, semuanya selalu tertunda bahkan sampai sekarang gitu ya. Terus itu juga ya akhirnya ketahuan ada pihak ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian, dan orang ketiga inilah yang selalu menyebarkan rumor atau gosip ya untuk bisa merusak hubungan kalian gitu ya. Dan orang ketiga ini memang orang yang bersikap sopan gitu lah ya, bersikap sopan di luar sana, atau bahkan bersikap sopan terhadap si pasanganmu ini. Dan sebenarnya itu diam-diam dia mencoba merayu pasanganmu, sehingga ya udah hubungan kalian tersabotase oleh pihak ketiga. Oke, aku melihat di sini sebenarnya kamu juga ada rasa bersalah ya, tidak bisa, lebih tepatnya bukan merasa bersalah sih, lebih tepatnya kayak menyesali kenapa kamu tidak bisa mempertahankan hubungan ini, kenapa hubungan ini bisa tidak langgeng gitu ya. Sebenarnya bukan masalah karena kamu tidak bisa mempertahankan hubungan ini, kamu sudah pontang-panting aku lihat di sini mempertahankan hubungan ini. Kamu lebih menyesalnya itu kenapa hubunganku tidak bisa berhasil gitu ya, lebih tepatnya. Kenapa hubungan ini tidak berhasil? Kenapa hubungan ini hancur? Itu sih yang aku lihat kamu menyesalnya, bukan karena kamu tidak bisa mempertahankannya, tapi ya mungkin iya juga ada rasa kayak kenapa juga aku nggak bisa mempertahankannya gitu. Memang aku lihat juga sebenarnya di dalam hatimu sebenarnya masih juga ada keinginan untuk rekonsiliasi ya. Aku lihat di sini sebenarnya kamu pun menginginkan atau mengharapkan untuk rekonsiliasi juga dengan dia. Tapi ya itu tadi, aku melihat kewarasanmu
sudah bulat ya, aku lihat di sini. Jadi walaupun kadang kamu merasa ingin rekonsiliasi lagi, tapi kalau misalkan dia nggak berubah juga ya, nih kamu rasional banget ya, kamu tidak mau berkorban demi cinta. Terus juga kamu sadar hubungan ini masalahnya sangat pelik gitu ya, sangat besar, sangat berat gitu. Dan dianya juga nggak mau ada effort, nggak mau ada perjuangannya untuk hubungan ini. Oke. Healthy heart, cut down, kemudian mas. Jadi perpisahan ini dia manfaatkan untuk menyembuhkan hati dia. Aku lihat di sini dia heartbroken banget ya, heartbroken banget sama kamu. Dia patah hati juga sebenarnya sama kamu karena ditinggalkan seperti ini. Dia patah hati loh. Terus itu juga dia sadar, dia tahu dia ini orang yang toksik ya, dan dia mau menyelesaikan dulu atau menyembuhkan sifat-sifat tingkah laku dia yang toksik ini. Aku lihat di sini ya, dia ingin menyembuhkan ketoksikan dia. Terus juga aku lihat saat ini dia patah hati juga, dia ingin menyembuhkan rasa patah hatinya. Karena kalau rasa patah hati juga itu kan ada amarah ya, ada amarah, ada kebencian. Nah, dia ingin menghilangkan itu juga. Dia ingin berpikiran positif kenapa kamu meninggalkan dia atau memilih berpisah dengan dia. Dan aku melihat bahwa hubungan ini juga banyak sekali pelecehannya. Entah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, atau mungkin dia pernah melakukan pelecehan terhadap orang lain sehingga kamu pun merasa terluka ya, karena dia melecehkan orang lain bisa jadi. Atau mungkin dia melecehkannya terhadap kamu gitu, entah apa ya, mungkin melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak sopan ya, atau apapun itu, mau itu secara verbal, secara fisik pelecehannya. Intinya di sini dia pernah melakukan suatu pelecehan, dan ini juga ingin dia hilangkan kebiasaan-kebiasaan dia yang suka melecehkan. Kemudian aku melihat di sini dia ingin cut off ya. Dia ingin cut off pola-pola, atau dia ingin menghentikan pola-pola yang sering dia lakukan di hubungan ini, terutama tentang perselingkuhan ya. Alasannya dengan kamu bekerja taunya selingkuh gitu kan, aku lihat di sini. Terus polanya selalu sama seperti itu. Terus misalkan dia selalu alasannya sama kamu sibuk kerja, taunya dia sibuk selingkuh di luar sana. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu ingin dia hentikan atau dia cut off. Dia nggak mau lagi seperti itu. Bahkan aku pun melihat bahwa saat ini dia silent treatment ya, tidak mengatakan apapun, bahkan tidak ada komunikasi juga di antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini. Terus itu juga ya, aku melihat bahwa saat ini kamu dengan dia sudah separation, sudah berpisah seperti itu. Dan aku lihat di sini dia bisa dibilang kayak mulai mencoba untuk menghentikan pola-pola yang sama seperti dulu ya. Ini tentang Page of Wands reverse ini ya, mencoba hal-hal baru dalam hidupnya, terutama tentang percintaan ya, menjalani hubungan dengan orang-orang baru gitu. Dan mas, aku melihat saat ini dia memang sedang menyembunyikan perasaan dia sebenarnya terhadap kamu. Padahal sebenarnya aku lihat di sini dia sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu, tapi dia sembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia berpura-pura bahwa dia nggak suka kamu, dia pura-pura dia baik-baik saja, dia pura-pura kehidupannya bahagia, padahal sebenarnya tidak seperti apa yang kamu lihat atau yang dia tunjukkan sekarang, seperti itu. Dan kalau aku lihat dari sisi kamu, saat ini kamu memilih untuk berevolusi ya, bertumbuh, melanjutkan hidupmu, melanjutkan fase dalam hidupmu, menyembuhkan luka batinmu, melepaskan masa lalu, melepaskan rasa patah hatimu, sakit hatimu dari masa lalumu ya, dari si dia. Aku melihat di sini kamu ingin tetap melanjutkan hidupmu, bertumbuh dan berkembang, nggak mau lagi terhenti langkahmu, atau kamu nggak mau lagi stuck hidupmu cuma gara-gara dia.
Karena kalau aku lihat di sini kamu memang dengan dia twin flame. Twin flame itu ya memang kalian cerminan, tapi ada dualitas di sini aku lihat ya. Kalian selalu apa ya? Kalian ini memiliki dua kutub yang berbeda gitu ya. Kamu ke arah selatan, dia ke arah utara. Jadi berbeda gitu ya, bertolak belakang. Walaupun kalian ini sebenarnya cerminan ya, mungkin punya sikap yang sama, terus itu juga mungkin ada apa ya, situasi yang pernah terjadi, kamu pernah mengalaminya, dia pernah mengalami. Cuman di sini ada dualitas yang mana di sini kalian itu mungkin pola pikirnya yang bertolak belakang atau apa gitu, masih ada dualitas ya. Makanya di sini walaupun kalian itu punya perbedaan, sebenarnya kamu yang selalu mencoba untuk melengkapi ya, agar kalian tidak berlawanan kembali gitu ya. Tapi aku lihat di sini kayak twin flame ini ya, walaupun saling mencintai tapi mau nggak mau harus seperti saling melepaskan seperti itu ya, karena ini ada dualitas ini, masih ada kebingungan di antara kamu dengan dia, masih ada keraguan di antara kamu dengan dia. Sehingga ya butuh balance ya, kalau mau bersama kembali ya butuh balance, sama-sama harus pada prinsip yang sama, pola pikir yang sama, seperti itu. Jangan ada dualitas lagi, bisa sama-sama mau saling melengkapi, jangan hanya sebelah pihak. Terus juga aku melihat bahwa saat ini ya kamu, aku lihat ingin move on, kamu ingin bergerak menuju kehidupanmu, kamu ingin terus maju ya. Saat ini kamu sudah menerima apa yang terjadi di dalam percintaanmu, dan saat ini kamu sudah memotong atau cut off ya, sudah memotong hubunganmu bersama dia. Kamu sudah tidak mau lagi peduli dengan dia, bahkan mungkin di sini sudah ada pemblokiran dari media sosial kah, akses dia untuk bertemu kamu kah, atau apapun itu ya. Kamu saat ini sudah cut off banget dan memilih untuk move on, memilih untuk melanjutkan hidupmu, memilih untuk tetap maju gitu ya, menjalani hidupmu. Aku lihat di sini, dan wow, aku lihat di sini kamu masih sering ya stalkingin dia. Ya, aku lihat di sini kamu masih sering stalkingin dia. Ya entah apalah niat kamu, mungkin kamu pengen tahu kabar dia, apa yang dia lakukan, apakah saat ini dia sudah ada yang baru gitu ya. Aku lihat di sini kamu masih sering stalkingin dia. Ya nggak masalah kalau misalkan itu keinginanmu ya, tidak ada yang melarang gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Dan aku punya shio ini bisa shio kamu, shio dia ya, kalian situasikan aja. Ada shio ular, shio naga, shio monyet, shio anjing, terus shio kambing, shio tikus, shio kuda. Aku juga punya bulannya di sini, bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia di momen-momen tertentu mungkin ya. Ada Maret, Januari, Desember, November, September, Februari, Agustus, dan Oktober. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah pembacaan ini sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, JZKBA MXEN HCYOGVULRIFQPSW. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.